Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang korespondensi bisnis. Pada dasarnya, korespondensi adalah istilah umum yang merujuk kepada aktivitas penyampaian maksud melalui surat dari satu pihak ke pihak lain. Nah, dalam dunia bisnis, korespondensi bisnis adalah berbagai macam aktivitas pertukaran informasi melalui media surat menyurat dalam menunjang aktivitas bisnis. Korespondensi bisnis mempunyai 3 bagian penting, yaitu surat keluar, yang kedua surat masuk, dan yang ketiga adalah penyimpanan surat atau arsip. Adapun pengertian dari ketiganya, yaitu surat keluar. Surat keluar menggunakan lembar kertas standar yang berisi logo, nama, alamat, nomor telepon, faks, dan email perusahaan. Surat keluar diberi nomor dan kode tertentu. Yang kedua, surat masuk. Surat masuk ditampung dulu di bagian sekretariat, kemudian dicatat dan didistribusikan pada bagian yang menangani surat tersebut. Yang ketiga, file atau pengarsipan, yaitu penyimpanan surat. Ini dapat dilakukan oleh masing-masing bagian atau dipusatkan di sekretariat. Definisi surat. Menurut Sutrina Dewi, surat adalah salah satu media pada saluran komunikasi tertulis yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada pihak lain, baik atas nama pribadi atau kedinasan. Yang pertama, surat bisnis. Menurut Priyatna S. Elvinaro, surat bisnis adalah surat yang digunakan orang atau badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha bisnis seperti perdagangan, perindustrian, dan usaha jasa. Adapun fungsi surat, yang pertama, alat komunikasi. Artinya, surat sebagai alat untuk menyampaikan permintaan, ide, gagasan yang berkaitan dengan masalah bisnis. Yang kedua, alat bukti tertulis. Maksudnya, surat adalah suatu bukti tertulis yang sah dan mempunyai kekuatan hukum. Yang ketiga, alat bukti historis. Artinya bahan kajian keadaan perusahaan di masa lalu. Artinya dalam hal alat bukti historis, jika misalnya di masa lalu terjadi yang namanya kesalahan dalam melakukan kegiatan bisnis. Jadi ketika surat tersebut sudah atau kegiatan tersebut sudah disatukan dalam bentuk arsip, maka kita dapat mengetahui apa saja kesalahan di masa lalu sehingga dapat kita jadikan sebagai perbaikan untuk kegiatan bisnis ke depannya. Yang keempat adalah alat pengingat. Jadi fungsi surat di sini adalah surat diarsipkan dapat pula digunakan untuk mengetahui hal-hal yang terlupakan. Adapun daripada prinsip penulisan surat, yang pertama, correctness atau kebenaran. Artinya surat harus ditulis secara benar dan baik sehingga akan membawa pesan yang sebenarnya dan tidak menimbulkan miscommunication. Untuk itu, dihindari kesalahan dalam ejaan, tanda baca maupun kalimat. Yang kedua, consistence, artinya keringkasan, yaitu surat harus menggunakan bahasa yang lugas, yaitu gaya bahasa yang sederhana dan tidak bertele-tele. Yang ketiga, selanjutnya pengelompokan surat. Menurut wujudnya, surat dapat dikelompokkan menjadi 6. Yang pertama, surat bersampul. Yang kedua, kartu pos. Yang ketiga, warkat pos. Yang keempat, telegram dan telex. Yang kelima, memorandum atau memo. Dan yang keenam adalah surat tanda bukti.
Sedangkan menurut jumlah sasaran, surat dibagi menjadi 3. Yang pertama, surat biasa. Yang kedua, surat edaran. Yang ketiga, pengumuman. Menurut isi dan pengirimnya, surat dibagi menjadi 4. Yang pertama, surat pribadi. Yang kedua, surat dinas. Yang ketiga, surat bisnis. Dan yang keempat, surat sosial. Sedangkan menurut sifatnya, surat dapat dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama, surat sangat rahasia. 2. Surat rahasia. Yang ketiga, surat terbatas. Dan yang keempat, surat biasa. Adapun bagian-bagian surat, yang pertama, kepala surat atau kop surat. Yang kedua, tanggal surat. Yang ketiga, nomor, lampiran, dan hal. Yang keempat, alamat dalam. Yang kelima, salam pembuka. Yang keenam, isi surat. Yang ketujuh, salam penutup. Dan yang kedelapan, nama jabatan. 9, tembusan. 10, inisial. Jadi di bagian kepala surat, penulisan resmi sebaliknya dilengkapi dengan kepala surat atau kop surat. Tentunya dalam surat, misalnya surat resmi, harus ada yang namanya kepala surat atau kegiatan. Adapun kegunaan dari kepala surat atau kop surat adalah 1. Sebagai media pengenal identitas organisasi yang menggambarkan wajah dan jati diri organisasi. Yang kedua, sebagai sumber informasi tentang organisasi, misalnya nama dan alamat, bidang usaha, dan sebagainya. Yang ketiga, sebagai alat promosi atau pencitraan organisasi. Yang kedua, tanggal surat. Tanggal surat menyatakan kapan surat dibuat. Adapun fungsi daripada tanggal surat yaitu 1. Sumber informasi tentang kapan pembuatan suatu surat. Yang kedua, referensi dan petunjuk bagi petugas tata usaha dan kearsipan. Yang ketiga, mempermudah penetapan waktu membalas surat. Yang keempat, mempermudah pengingatan kembali serta pengagendaannya bagi penerima surat. Yang ketiga, nomor surat. Adapun nomor surat terdiri dari nomor urut, kode internal, dan tahun pembuatan surat. Adapun kegunaan dari nomor surat, yang pertama, membantu pengaturan surat, terutama dalam penyimpanan dan penemuan kembali. Yang kedua, mempermudah mengenali jenis dan kualifikasi surat tanpa perlu membaca isinya. Yang ketiga, mempermudah penunjukan surat menyurat. Lampiran. Lampiran berisi informasi tentang surat yang disertai berkas lain selain lembar surat tersebut. Adapun fungsi notasi lampiran adalah sebagai petunjuk mengenai dokumen yang menyertai suatu surat. Selanjutnya, perihal. Perihal merupakan petunjuk mengenai pokok isi surat untuk mempermudah penerima dalam membahas isi surat dan memberikan balasan. Penulisan kata hal atau perihal dapat dilakukan dengan sebelum penulisan alamat ini tuju, atau setelah penulisan alamat ini tuju, ataupun setelah penulisan salam pembuka. Jadi penulisan daripada perihal ini bisa kondisional atau disesuaikan saja. Yang keempat, alamat tujuan surat. Alamat surat yang dituju ada 2 macam, yaitu alamat luar, yaitu alamat yang ditulis pada sampul surat. Sedangkan alamat dalam yaitu alamat yang ditulis di kertas surat. Dalam alamat tujuan surat, kata kepada tidak wajib ditulis asalkan alamat tujuan ditempatkan pada posisi yang tepat.
Dalam alamat tujuan surat, ungkapan yang terhormat tidak dipakai jika ditujukan kepada perusahaan atau PO Box. Yang ketiga, atau sapaan, misalnya ibu, bapak, saudara, tidak digunakan dengan nama orang yang dituju bergelar akademik. Jadi kalau misalnya kita memberikan alamat tujuan surat, kalau misalnya kepada seseorang, kalau gelarnya kita cantumkan, jadi sapaan seperti ibu, bapak, saudara tidak usah diberikan. Yang kelima, salam pembuka. Salam pembuka digunakan untuk membuat suasana tidak kaku sebagai penghormatan kepada komunikan. Yang kedua, beberapa salam pembuka yang lazim antara lain dengan hormat, salam bahagia, saudara budi yang terhormat. Yang keenam, isi surat. Isi surat meliputi bagian terpenting dari semua bagian surat. Isi sebuah surat terdiri dari 3 alinea, yaitu alinea pembuka, berisi sebagai pengantar bagi pembaca untuk segera mengetahui masalah pokok surat. Yang kedua, alinea transisi atau isi, yaitu berisi pesan-pesan yang sesungguhnya ingin disampaikan oleh pengirim surat. Yang terakhir, alinea penutup, yaitu menandai uraian masalah pokok sudah selesai. Selanjutnya, yaitu tembusan juga dikenal tindasan buta atau blind carbon copy atau BCC. Tindasan tersembunyi ini hanya dicantumkan pada surat yang ditujukan pada pihak yang dituju. Selanjutnya yaitu inisial. Nah, dalam suatu surat, inisial digunakan untuk mengidentifikasi siapa pengetik dan pengonsep surat. Inisial terdiri dari singkatan nama pengonsep, huruf kapital, dan pengetik surat atau huruf kecil. Contohnya, pengonsep Yusuf Kadri dan pengetiknya Susilo Budi Yahman. Maka inisialnya adalah JK_SBY. Baiklah, demikian materi tentang korespondensi bisnis. Semoga kita dapat melaksanakannya dengan baik dan terstruktur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.